Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afif Widianta sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sigedam dan yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sigedam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif, pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Afif selaku CGB Rekognisi Angkatan 10. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena waktu sudah siap, maka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif akan segera kita mulai. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Pak Afif kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kami berdiri untuk menyampaikan beberapa materi. Sebelumnya saya membacakan pantun karena sukanya pantun ini. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Kedua, kok nggak bilang cakep ya Bapak Ibu? Air berlian tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk kami menyampaikan materi terkait dengan budaya positif pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, izin kami mendesignasikan bahwa kami sebenarnya bukan CGP Bapak Ibu. Itu salah penting. Hasil rekognisi bukan CGP. Itu yang satu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin kami mengambil bahwa tujuan kegiatan ini ada tujuannya ada 6. Yang pertama bahwa guru SD 1 Sigedam ini nanti memahami tentang hukuman terhadap meningkatkan disiplin. Kalau hukuman itu bisa meningkatkan disiplin atau tidak, itu seperti itu. Kita akan paham nanti. Kemudian yang kedua, guru SD Negeri 1 Sigedam memahami tentang penghargaan. Dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berdisiplin. Pemahaman itu apakah penghargaan itu bisa meningkatkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, memahami dampak hukuman sama penghargaan. Hukuman sama penghargaan itu punya dampak sama atau tidak. Ini Bapak Ibu kemudian sudah kan lebih checklist tentang lebih memilihnya. Kemudian mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kemudian yang kelima, mengintrospeksi diri tentang nilai keyakinan kelas yang dilaksanakan. Yang keenam, SD Negeri 1 Sigedam menyusun keyakinan kelas. Berarti di akhir kegiatan ini nanti Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas. Tetapi kami pernah ngecek ke tempat Bapak Ibu, ada beberapa kelas yang sudah punya. Nanti kami punya buktinya Bapak Ibu. Langsung saja nih Bapak Ibu nih, jadi sudah dibuka. Kami langsung kepada ini hukuman antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di dalam Bapak Ibu mengajar tentunya ada jenis hukuman dan konsekuensi. Ini contohnya nanti Bapak Ibu memilih
kira-kira konsekuensi ataukah hukuman? Coba ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Pernah seperti itu nih Bapak Ibu? Ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Iya ya. Konsekuensi. Coba ini lari keliling lapangan. Kira-kira apa nih? Hukuman ataukah konsekuensi? Nah, lari hukuman. Sekarang kita lanjut kembali. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu apa? Konsekuensi. Seperti apa ini? Nah, membersihkan. Kemudian berjemur di lapangan. Pukul 12 siang. Berarti kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami sebagai murid atau guru seperti itu Bapak Ibu? Ini kelihatannya sudah pernah kayaknya baca atau apa Bapak sejati gitu. Kemudian sebagai guru ya pernah. Adapun kami melakukan kegiatan ini salah satunya itu berbagai praktek. Jadi kami punya tugas Bapak Ibu dari BPGB setelah kami sampai modul 1.4 itu sebenarnya ada 4 modul. Ketika kami sudah 1.4 kami harus menyampaikan apa yang kami dapat ke Bapak Ibu. Namun sebelumnya kami harus menggali kebutuhan Bapak Ibu itu apa. Makanya kemarin saya kirim linknya untuk dijawab untuk di jam kemarin itu. Kemudian apa pembelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil dari pengalaman tersebut? Hukuman nggak baik. Hukuman nggak baik, tapi itu untuk menegakkan peraturan. Seperti itu. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman Atau sanksi? Banyak hukuman fisik ya. Hukuman fisik. Kalau konsekuensi? nggak fisik. Bukan fisik. Apa namanya itu? Kalau konsekuensi? Kira-kira apa? Ya. Konsekuensi. Akibat dari perbuatan yang Akibat yang ditimbulkan kita lanjutkan balik. Ini ada 70 slide. Nah, paradigma dan visi guru penggerak. Di sini kami modul 1.1 ini refleksi filosofi pendidikan Bapak Ibu. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Kemarin kan saya pernah minta pandangan Bapak Ibu silakan visi kelas. Visi Bapak Ibu di dalam kelas itu apa? Masa nggak punya visi? Wong saya jauh punya visinya apa itu? Visi sekolah itu kan? Sekolahan. Oh, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas. Dan di kelas Bapak Ibu salah satunya juga punya visi di kelas 1 misalkan keagamaan, kelas 2 naik lagi kreativitas, kelas 3 itu maksud kami sebenarnya seperti itu. Nah, kami di sini direfleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu maksudnya begini Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu diminta untuk menebalkan garis tipis yang sudah ada pada diri anak. Perlu Bapak Ibu sadari bahwa lulusan SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia saat ini. Lah kenapa penyumbang pengangguran? Karena anak-anak itu tidak tahu potensi dirinya itu apa. Okay. Maka dari itu di SD itu pelajarannya sudah tidak ada lagi yang kayak dulu. Kalau KTSP kan materi jatah 100. Ini materinya anak harus bisa semua. Tetapi sekarang tidak Bapak Ibu. Di SD Bapak Ibu karakternya itu 75%, materinya 25%. Kuncinya di situ. Karakternya 75%, materinya hanya 25% itu di SD. Kemudian di SMP bagaimana? 50% materi, 50% karakter. Di SMA bagaimana? 75% materi, 25% karakter. Naik lagi sampai universitas dan baru
konsentrasi bermateri itu seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kalau di SD ada anak yang sekiranya nakal, berarti tanggung jawab kita sangat besar ini bagaimana caranya agar tidak nakal atau meningkatkan apa yang akan kita lakukan, bagaimana mempertebal keyakinan trustnya itu bagaimana Bapak Ibu. Itu seperti itu. Jadi di SD ketika Pak Jenengan meningkatkan karakternya, tadi menyambut butimu seperti itu, apakah bagus, sangat bagus karena menghormati kurangan karakter di sini SD berarti menghormati orang lain. Itu seperti itu. Salah satunya ada akhlak mulia tadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini kita lanjutkan kembali. Nah, kami di nilai dan peran guru penggerak itu nilainya itu bagaimana? Lah, oh iya, nilai itu juga kemarin kami menanyakan ke seseorang juga ada lebih kaget. Antara harta sama nyawa itu mending duluan apa? Harta. Ya saya memang benar waktu sekarang itu anak. Tak pakai seperti itu. Dulu saya spion itu rusak. Anaknya saya udah. Ini spion rusak terus saya ngantar ke sana. Ini sebagai hitungan. Lah naik judulnya tidak dihitung. Saya nggak mau imbalannya, nggak mau apa membiayai seperti itu. Itu apa berarti kantornya nggak jadi Bapak. Itu dampak dari pendidikan yang kemarin-kemarin. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya kemarin KTST anak-anak udah nggak mau mikir, udah pegang HP kan anak itu ya udah penuh pegang HP. Sekarang pakai KTST kembali, materi harus masuk. Anak semua kira-kira yang terjadi apa? Guru perang dengan siswa. Materi nggak selesai, siswanya ngamuk karena pelajarannya sudah sulit. Nah sekarang ini berbeda. Mari kita tingkatkan karakternya. Seperti itu. Mari kemarin sama Bu Umun dan teman-teman bagaimana ngecatnya dia? Tulis awali dengan Bismillah, kemudian dengan Assalamualaikum. Kenapa seperti itu? Karena orang tua sekarang sudah sibuk, tidak mungkin ngajari anak masuk apa rumah Assalamualaikum ya. Kadang nggak sempat itu, karena mereka bekerja. Makanya belajar karakternya dikuatkan di dalam sekolah ini. Kita lanjutkan itu. Nah, refleksi ini kalau itu menebalkan laku. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada anak-anak kita yang posisinya masih ngambang atau sering bermasalah, berarti menuntunnya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu tugasnya menuntun untuk mencari bakat anak itu bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini tidak ada kolam renang, ya otomatis dia tidak bisa melatih renang, otomatis arahnya ke pertanian karena saya juga dengan pertanian. Kemudian menghamba pada murid, dulu sempat terjadi masalah dengan kata-kata menghamba pada murid Bapak Ibu. Apakah menghamba harus menyembah? Tidak. Berarti mengawal anak-anak punya karakter seperti itu Bapak Ibu. Semuanya kebijakan yang ada di sini berpihak kepada murid, kepentingan murid untuk menjaga karakter murid itu tumbuh. Nah tumbuhnya bagaimana Bapak Ibu? Nanti kita buka terus. Nilai kebenaran berat. Kemudian ini mendorong kolaboratif. Ini nilai-nilai kalau seandainya Bapak Ibu nanti ikut guru penggerak ini Bapak Ibu. Ada mandiri, berpihak pada murid, tetapi kolaboratif dan aktif. Ini selalu dikembangkan yang ada di sini. Kalau Bu Iva dan Bu Yuli kelihatannya sudah hafal. Ulfa ya, Bu Ulfa dan Bu Yuli karena pernah ikut ya, pernah ikut ini. Tapi ini beda sama. Nah, ini visi guru penggeraknya. Jadi kemarin saya menuliskan kalau visi guru penggerak itu impian terhadap murid dan lingkungan di masa depan. Dan visinya gambaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, perusahaan atau organisasi. Nah ini Bapak Ibu, saya tertarik dengan ini Bapak Ibu. Kenapa visi ini penting? Kenapa visi selalu diungkap-ungkap terus? Kemarin saya baca visinya kita, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu selalu diungkap. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalau visi BRI apa Bapak Ibu? BRI melayani dengan iya, melayani dengan setulus hati. Kayak gitu. Kawan
Kalau organisasi sekolah visinya yang bertakwa kepada Tuhan untuk melayani dengan tulus hati beda lagi. Tapi yang melayani sekolah juga boleh kan ada alat kuliahnya di Bapak Ibu. Kemudian terus ketika di apa itu saya pernah di mana di Yamaha ataupun Honda itu kan cocok-cocokan ada visinya di itu slogan. Apa itu slogan? Yamaha semakin di depan. Yamaha Honda One Heart. Kalau Honda apa Honda? One Heart. Oh One Heart. Hafal. Di sini Bapak Ibu, maka visi di dalam kelas juga dikuatkan. Kalau kelas Bapak Ibu tidak punya visi, mau menguatkan apa? Oke Bapak Ibu, makanya silakan dikuatkan. Mau ngambil yang mana? Visi sekolahnya seperti itu. Tadi sudah disampaikan ada kemandirian, ada gotong royong. Ketika visi ini muncul, ini analisis kondisi dengan atap. Atap itu hubungannya dengan aset. Berpikir lagi. Jadi panjenengan mau meningkatkan disiplin, misalkan disiplin anak disiplin agar tahu aturan. Caranya bagaimana sih? Apakah guru harus bengok-bengok? Caranya mudah, kayak bal tendang. Aturannya kalau keluar dari garis, balik orang di main bal voli. Ketika megang net, boten sang gitu. Ketika balik keluar dari itu, salah satu anak mempelajarinya dari situ, mempelajari terhadap aturan. Aset yang kita punya apa? Lapangan, bola, halaman luas. Nah itu monggo digunakan, itu salah satu aset. Kalau di dalam ruangan panjenengan punya pojok baca dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai aset. Jadi visi itu berawal dari aset dulu dengan menggunakan pojok baca, meningkatkan literasi siswa atau numerasi siswa, atau panjenengan punya ide yang lain. Yang penting ada aset yang tertulis. Kalau belum belajar, agar anak tahu aturan dengan menggunakan bola, bermain voli, misalkan seperti itu. Kemudian ada budaya positif, kebutuhan dasar. Hari ini kita akan membahas ini Bapak Ibu, ada 6. Jadi budaya positif itu disiplin positif, teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ini yang harus Bapak Ibu kuasai saat ini untuk mengajar kurikulum merdeka. Disiplin positif itu seperti apa? Teori motivasi seperti apa? Karena pada dasarnya setiap ada gerakan itu ono karpe tadi Bapak Ibu. Ada tuh sebuah tujuan. Nah ini kita membahasnya seperti itu. Yang kurikulum merdeka karena hubungannya dengan karakter di SD 75%. Nah ini disiplin positif yang tadi. Murid mampu mengontrol dirinya. Apakah ada murid yang tidak mampu mengontrol dirinya? Ada. Tadi bagiannya disampaikan. Murid bertanggung jawab atas tindakannya. Murid menghargai nilai kebajikan universal. Nilai yang diharapkan ada pada manusia. Dari kata-kata ini mana yang Bapak Ibu ingin tahu artinya? Kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal. Ini begini Bapak Ibu. Di institusi BRI yang tadi melayani sepenuh hati, di situ ada nggak kejujuran itu perlu nggak di sana? Kalau seandainya kita bekerja di perlu kan, berarti di situ tetap ada kejujurannya. Ketika di SD 1 Sigedang, apakah harus jujur juga? Nah, makanya nilai kejujuran universal itu salah satunya seperti itu. Oke. Jadi kita jujur, kalau jujur. Apakah di sini boleh balang wong? Misalkan kayak Pak SK balang wong. Apakah nilainya di sana memperbolehkan untuk seperti itu? Tidak. Berarti harus punya rasa apa kira-kira? Kebajikan universal. Rasa aman. Apakah jadi kan belajar balang watu? Berarti tidak aman. Jadi semua harus punya kebajikan universal yang dimaksud seperti itu, rasa aman Bapak Ibu. Ini salah satunya seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Iva sudah nilai kebajikan universal. Kita lanjutkan lagi ini disiplin positif. Ketika panjenengan ataupun saya menerapkan kontrol terhadap siswa, kemudian saya terangkan begini, awas. Kalau kelas berapa? Kelas 6 balang-balangan sekolah, awas. Itu namanya hukuman, hukum. Itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian ini
Kita tuh punya ilusi bahwa kita mampu mengontrol murid, itu sebenarnya tidak. Jadi saya masih ingat ketika di situ dengan warga, Bapak Ibu tak suruh nulis kertas, kemudian tak Gani suruh pegang kertas tulisan yang berharga atau buku tak suruh merayu, apakah berhasil? Tidak. Berarti saya tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga pandangan terhadap siswa pun sama. Atau mentak itu. Oke, Pak kasih. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah penting menguatkan merasa bersalah? Pernah nggak Bapak Ibu? Oh, doi itu kamu juara 1 kan benar doi itu merasa bersalah. Itu juga nggak efektif Bapak Ibu. Kemudian ilusi semua penguatan muslim efektif dalam bermanfaat dan bermanfaat ini juga nggak bisa Bapak Ibu. Ilusi penguatan positif, oh bagus belum tentu. Kondisinya akan berbeda. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi. Apakah jenengan memaksa? Iya, anak-anak masuk kelas, ikuti pelajaran saya, itu kan memaksa kan? Harusnya bagaimana? Anak-anak sekarang pelajaran apa? Pelajarannya ini. Kalau mintanya olahraga terus Kan panjenengan punya menu masakan kan? Mau tempe dulu, mau bakso dulu, ini yang menunya ini. Kamu mau main kari yang mana dulu? Jadi tidak disampaikan yang lain. Maka dari itu kewajiban kita di SD ini salah satunya. Kalau anak ada suara, anak-anak besok hari libur suaranya gurih, berarti beneran ngajarnya masih kurang bagus. Tidak bisa disebutkan ya. Itu sih. Maka jadi harapan pendidikan yang sangat ketika ada anak besok berinya libur lah, kok libur guru, kok libur Pak Edi, dong terus mawon. Itu harapannya. Kalau udah seperti itu maka jangan enggak maksimal. Besok apa pun tidak saya sebutkan. Nah ini Bapak Ibu, berangkat di rumah. ini ada 3 motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi saya berperilaku itu apa? Menghindari ketidaknyamanan atas hubungan. Yang menolak hukum, yang tak melu upacara. Ini motivasi seorang seperti ini misalkan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, oh nyetak ini baik, aku menoleh kayak dia. Itu motivasi. Jadi motivasi manusia itu ada 3. Ketika dia melakukan sebuah tindakan, oh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Kita lanjutkan satu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tadi negatif, hasilnya pada anak itu yang dirasakan pada diri anak itu gagal identitasnya. Artinya hancur, dia tidak punya apa-apa, dia serba salah dalam kondisi seperti itu. Makanya identitasnya gagal. Kemudian identitas sukses itu yang bagaimana? Konsekuensinya netral. Kalau konsekuensi itu begini Bapak Ibu. Nanti kalau kamu naik kelas 6 tak kasih pulpen, konsekuensinya ya. Kalau nggak naik, ya berarti nggak kasih pulpen. Berarti netral. Tapi kalau restitusi, berarti mendorong anak punya yang positif. Contohnya nanti tak kasih tahu. Nah ini teori motivasi loh. Jadi tadi yang saya sampaikan. Jadi kita harusnya ngapain? Restitusi. Oh iya. Proses menciptakan kondisi siswa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi ketika ada masalah itu ditakoni, kok kamu melakukan seperti ini? Gitu. Terus
ada lagi, nanti ada videonya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bukan peraturan kelas saja, ini juga ada. Keyakinan kelas itu misalkan di sini yang diyakini apa? Karena di tempat Ibu Ulfa ya sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti. Iya, saya ngecek masalah. Saya ngecek masalah nih. Masalah mentornya tak Margo. Kemudian mentornya tak Margo. Kemarin diajari sampah Margo. Oh iya. Jadi udah ada. Jadi keyakinan kelasnya di sini apa? Misalkan kalau sedang diajar sama Bapak Ibu guru tidak boleh berbicara. Keyakinan kelasnya seperti itu. Kata-kata tidak boleh kan tidak boleh ya Mbak ya. Harusnya bagaimana berbicara saat istirahat. Itu seperti itu. Nah itu harus disampaikan harus karena nanti konsepnya ketika dia melakukan pelanggaran tahu. Oh saya melakukan kesepakatan kelas itu melanggarnya bagian itu. Kalau panjenengan tidak menyampaikan itu maka orang masih kontrol ini Bapak Ibu. Makanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ditingkatkan menjadi keyakinan kelas itu sangatlah penting. Membuat keyakinan kelas, nah ini ada tabel T, tabel Y, kemudian tugas guru dan tugas murid. Salah satunya seperti ini. Tampak ini, misalkan rasa hormat, datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman. Kemudian mengembalikan barang teman, tidak tampaknya tidak mengembalikan barang milik teman. Kemudian merasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, itu tampaknya seperti itu. Tapi pelaksanaannya di sana biasanya di lapangan itu nggak seperti itu. Mengucilkan salah satu teman, misalkan rasa diterima dan dimiliki. Ketika Bapak Ibu tanya di situ, anak-anak mesti udah berani dan lain sebagainya. Tapi ada satu anak yang diem saja. Lah itu yang merasa terkucilkan. Itu yang bermasalah, itu yang perlu Bapak Ibu dampingi. Bukan sing kendel-kendel tok, wah bagus tidak, bukan yang itu. Yang diem saja itu yang khawatirnya terisolir. Nah, maka itu perlu ada komunikasi nantinya. Tugas saya, tugas guru ini. Kalau guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, kemudian beri nilai. Kemudian memberi nilai, tapi kalau tugas muridnya itu belajar dan mencoba. Tugas guru yang di bawah itu, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru kok mesti disakiti loh. Sama Pak Is ya Bu belajar ya. Kemudian guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang pun juga bukan tugas guru. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis juga bukan tugas guru. Ini tugas murid, mengeluh itu tugas guru ya. Tugas guru mengeluh itu juga bukan nih. Ada merusak barang pribadi, melakukan tugas memutuskan untuk teman, antar teman itu juga bukan tugas guru. Baik, kita lanjutkan itu. Nah ini Bapak Ibu, di kebutuhan manusia, siswa itu memiliki 5 kebutuhan. Kebutuhan dasar, ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan, kemudian kebebasan. Kalau ada salah satu dari kekurangan dari ini, siswa ini tidak punya, misalkan kasih sayang dia tidak punya, maka akan timbul masalah di dalam kelas tersebut. Kemudian dia mencari apa? Mencari perhatian. Apakah diamnya anak itu pasti rasa kasih sayang? Ngamuknya anak itu karena kasih sayang? Bukan Bapak Ibu. Maka butuh pendekatan panjenengan ke orang tua. Tidak bisa menjadi ini anak kurang kasih sayang, belum tentu.
Kemudian kesenangan, kadang dia luwih belajar meleti ngono kuwi. Kan dia kurang kasih kesenangan, bangga gitu loh. Kerjain Bapak Ibu di sini bangga. Jadi itu berarti kurang kesenangan. Apakah itu terjadi? Terjadi. Ketika di rumah tidak ada mainan, berarti rasa kesenangannya kurang. Itu yang tahu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Jadi kami monggo bagaimana panjenengan untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Kebebasan, apakah anak ini punya kebebasan? Juga sama. Orang itu paling senang kan bebas, yo senang, yo bertahan hidup. Lah bertahan hidup itu kadang-kadang anak tidak makan. Makanya saya tanya, makan itu berpengaruh ke seluruhnya Bapak Ibu. Ada makan, kemudian ada biologis, itu juga masuk bertahan hidup. Kalau seseorang buat biologisnya tidak tersampaikan juga akan bermasalah. Pasti bermasalahnya nanti menimbulkan efek yang lain, mesti unik gitu yang harus kita tahu terhadap diri kita saat ini. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya menyampaikan di sini. Kalau ini banyak bicara ini karena saya bukan serba pintar, ini karena saya wis moco dhisik. Betul. Jadi saya pada jenengan wis moco dhisik mungkin seperti saya seperti ini. Jadi ini jauh dari kata-kata sing koyo ya iki memang kayak gitu seperti ini. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol juga sangat berpengaruh. Tadi kita membahas penghukum. Ketika anak penghukum itu tadi awas, seperti itu penghukum. Membuat rasa bersalah sama diunjuk nih Bapak Ibu. Ini acara apa? Ini acara slow. Pembuat rasa bersalah itu ada teman. Kalau teman bagaimana? Pak Afif, tolong ambilkan mic, tolong bawakan apa itu? Bawakan sound system, itu merupakan teman. Saya anggap siswa itu teman. Kemudian pemantau itu bocah kok biyen wis ngene kok sik ora ngene, itu pantau. Wong wingi ora telat kok sik telat, itu pemantau. Kalau manajer itu biasanya berbeda lagi. Apa itu? Kalau manajer itu cenderungnya apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan setelah ini, apa yang kamu lakukan seperti itu. Silakan tingkatkan yang akan datang, itu seperti itu Bapak manajer. Nah ini penghukum, kamu tidak mengerjakan tugas tadi sekarang berdiri kemudian ini, kalau kamu tidak mengerjakan tugas nanti Bapak kena teguran, ini membuat bersalah. Kemudian bagaimana sih kamu masa lupa tidak mengerjakan ini kemarin kalau teman ini kamu masih ingat apa peraturannya kalau lupa mengerjakan tugas dari Bapak atau dari manajer? Coba keyakinan apa? Kembali ke keyakinan tadi Bapak itu. Jadi keyakinan kita sampaikan terus, baik itu dibuat, kalau belum membuat Bapak silakan buat. Biar apa? Biar untuk mengontrol anak. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Nah, ini segitiga restitusi. Ini ciri-ciri segitiga restitusi yang tadi lebih detailnya seperti ini Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian ada bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini ketika ada restitusi ditanyakan, kok kamu melakukan itu? Kok kamu berarti dua jaro, misalkan seperti itu, maka akan muncul. Kemudian restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Solusinya panjenengan itu mau bagaimana? Anak-anak kemarin yang melanggar itu, kamu besoknya mau bagaimana? Cukup seperti itu anak, udah apa caranya? Udah tahu. Jadi ada segitiga restitusi, maka di dalam kegiatan segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kembali ke keyakinan tadi di awal. Jadi kalau panjenengan tidak punya keyakinan, di kelas tidak dikasih keyakinan, maka kita akan sulit kontrolnya di mana. Gitu, gitu.
Nah ini Bapak Ibu, ini saya punya videonya. Ini logo gede Pak fotonya. Nah ini Mas dihidupkan. Kelas 2 Mbak Ovi itu. Wilda, guys. Tembus Mbak. Kelas 2. Connect. Iya mau duduk itu mau bengkok ganti kursi dulu dan juga sini itu masih ingat. Nanti kursi dulu kakinya di atas kursi tadi. Atas tadi. Lah tadi aku mau tanya masih ada penyanyi masalah terus ganti kursi itu masalahnya kenapa? Ganti kursi itu nggak tahu. Kalau tua kan nah itu ini kan kemarin ada yang konstitusi kan, konstitusi itu, yaitu Mas Abra itu ketika baca konstitusi itu kira-kira senang kok enggak konstitusi seperti itu? Hah? Senang kok enggak? Kalau konstitusi boleh tidak sih dari aturan 12 itu? Hah? Oh iya, kesepakatan masuk konstitusi boleh tidak ya? Belum ada ya? Jadi sekarang kalau ganti kursi ya, gitu. Tapi Pak kan pernah bicara waktu itu kan di mana di upacara itu kan harus ada 5M masih ingat? 5S itu apa ya? Senyum, salam, apa? Nah kalau ganti kursi itu termasuk apa itu? Ganti kursi termasuk apa? Melanggar atau tidak? Melanggar atau tidak? Jadi kursi itu. Kenapa melanggar? Melanggar apa kira-kira? Karena bicara senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kira-kira melanggar yang mana? Melanggar yang sopan. Ini ganti kursi, apa betul kira-kira? Nah besok kira-kira ke pas kita mau bagaimana? Tapi sudah melanggar, kan tadi melanggar ganti kursi kan? Tadi mau kedepannya mau bagaimana Mas? Mau ganti lagi atau bagaimana? Karena ganti kursi baik betul betul. Ganti kursi baik betul betul baik, terus menurut Mas Aga gimana itu? Tadi Mas Aga ganti kursi, kira-kira bagaimana Mas Aga? Besok gimana Mas Aga? Mau ngapain? Mau ngomong lagi? Mau ngapain besok Mas Aga? Kalau ini kan melanggar ya besok Mas Aga mau ngapain? Tidak mengulangi apa? Walaupun gabut, nanti kalau tidak, walaupun gabut, naik kursi betul. Ya nanti besok ini sudah kali ya, nanti kursi lagi, ya. Kalau teman-teman ada yang ganti kursi nanti dilaporkan. Oke, terima kasih Mas Aga dan Ikhlas dapat Mas Dua semuanya. Kita siapa? Kita siapa? Kakinya tadi ada yang mampir di kursi juga kan tadi. Itu boleh tidak kira-kira? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sampai jumpa.
supir namanya. Boleh supir enggak? Nggak boleh terus Mas Edi mau bagaimana? Gitu. Supirnya mau dicukur kapan? Mau dicukur kapan? Yang setelah ini tidak langsung. Ini ada anak kemarin melempar. Melempar botol setelah selesai botol dilempar. Kira enggak? Tadi Ini Bapak Ibu, ini kami mengambil tiga kegiatan tak gabung jadi satu. Ini tidak usah hanya kita baca nanti. Oke. Dari yang video tadi itu ada yang rambutnya disemir. Itu disemir siapa? Makannya. Maka ini ketika besok kamu panjenengan sempat mengumpulkan dengan warga orang tua itu sangat bagus untuk membuat disiplin atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bagaimana dikomunikasikan? Sebenarnya boleh tidak. Kalau hanya panjenengan tok tidak dengan orang tua, maka nggak akan pernah tahu. Jadi sumir ben, sumir ngomong jelek ben. Nah, tetapi kalau ada kontrol dari panjenengan sebagai caranya pemimpin belajar di dalam kelasnya dan yang bertanggung jawab itu, maka kita akan mudah mengontrol anak-anak yang seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan pamannya sendiri nyemir, Bapak Ibu. Nah, yang dikhawatirkan kalau orang tuanya yang nyemir, itu akan keyakinannya di mana? Makanya keyakinannya perlu dibangkitkan baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Kesepakatan kelas untuk kelas ini bagaimana? Nah, nanti pada acara P5, P5-nya panjenengan di tema itu kan ada acara puncaknya. Karena 25 atau berapa 30% itu kan acaranya acara P5. Silakan setiap satu bulan suatu ketika jangan menentukan bocah kok belum baik, P5 ini berarti P5 yang membuat mereka agar hidupnya rukun. Contohnya membuat makanan 1 bulan sekali makan bersama-sama, misalkan seperti itu. Atau gotong royong membersihkan halaman seperti itu. Bagaimana caranya melibatkan mereka semua bergotong royong? Ada timbul rasa saling membutuhkan, itu seperti itu. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu ini. Oh ya, ini latihan posisi kontrol guru. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa disampaikan. Bermain basket, tiba-tiba terjadi keributan antara dua murid, Amor dan Nonim, kemudian murid-murid jatuh. Setelah Nonim tanpa sengaja menyenggol, terluka, akhirnya pertengkaran. Kontrolnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika mereka bercaranya gelut atau bagaimana? Langsung suruh minta maaf kalau ini biasanya seperti itu ya. Karena kontrol. Iya. Kalau besok kalau sudah ada keyakinan kelas lebih mudah, keyakinan kelasnya bagaimana kan seperti itu. Jadi keyakinan kelas harus ada di setiap kelas Bapak Ibu. Nanti tidak lolos. Kemudian implementasi budaya positif, membuat keyakinan kelas, kemudian pelaksanaan pembelajaran berpihak pada murid, tidak terjadi pelanggaran, kemudian budaya positif terwujud. Ada restitusi.
menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinannya. Nah, kita posisinya selalu ada restitusi. Jadi tidak bisa langsung. Kalau dulu mungkin kita bisa harus begini. Kalau sekarang situasinya berbeda. Makanya tadi sudah saya sampaikan di SD 75% karakter, 25% materi. Sangat-sangat berbeda dengan yang dulu. Kemudian kontekstual kodrat alam, kemudian menyenangkan, menjalankan nilai penggerak seperti tadi itu ada kolaborasi. Nah ini dampak penghargaan dan hukuman yang kemarin dengan sampaikan bahwa di SD ini 100% itu menjawab dampak penghargaan dan hukuman itu berbeda nih. Ternyata sama Bapak Ibu, dampaknya itu sama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan dan hukuman itu podo seperti itu. Hasilnya ke anak gitu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kamu ambilkan bola, kemudian setelah itu dikasih permen. Besok lagi kalau nggak ada permen, apakah dia mau ngambil bola? Kan seperti itu. Kalau diawali dari penghargaan, oh hebat, bagus. Besok ini orang apa yang menuju orang melakukan itu. Kemudian kalau hukuman, kalau kita selalu menghukum, itu juga akan dampaknya seperti itu. Orang mau belajar, orang masih ngumpul. Berarti bal-balannya sangat ini kan lebih. Jadi kemudian jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dari dalam diri kalau dia tidak bisa penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu, berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi melupakan nilai-nilai kebajikannya dan hilang. Karena semua nyong melakukan apik koyong ini goro-goro ono hukuman. Saya melakukan apik koyong ini oleh penghargaan. Jadi wis menghilangkan nilai kebajikan seperti itu. Ada suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, kemudian mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Seperti itu gitu. Misalkan merokok, gue nggak suka merokok, tak kasih saya ketahui, ya saat itu. Jadi kalau misalkan udah saya ketahuinya, penghargaan merusak hubungan. Jadi dampak dari penghargaan atau itu sangat banyak Ibu. Tadi jangka pendek, jangka panjang, merusak hubungan juga. Ketika seorang diberi penghargaan untuk dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Itu seperti itu. Jika orang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau sudah ada persaingan maka akan cemas. Maka nilai kebajikan enggak dipakai lagi. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu seperti itu. Yang percaya mereka tidak memiliki kesempatan, mereka akan berhenti mencoba mengurangi penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena seseorang itu ada risetnya seperti itu. Bocah dikasih duit, besok bisa dicoba Bapak Ibu. Ketika panjenengan masuk ke pita dan lempar itu, masuk ke bola basket dikasih uang, neng lebu, saya ketahui yang tidak pernah dikasih, itu akan berbeda hasilnya.
Ini salah satu riset yang dilaksanakan, kemudian restitusi tadi sudah disampaikan di awal. Ini proses membuat keyakinan keras. Ini salah satunya, ini di SMA ada kelompok 1 ini RT, ini terkait dengan disiplin tadi yang tampak dan tidak tampak. Kemudian kelompok 2 ini T, saling menghormati. Ini tampaknya bagaimana, kita menjawab juga sama. Ini tampak yang dan tidak tampak. Kemudian yang ini yang Y, ya kelompok 4. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini kalau dibaca, berperilakunya misalkan ramah, terlihatnya rapi, kemudian terdengarnya lalu orang berkata baik dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tahap pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ini khusus yang tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas terkan dulu. Yang kedua, penyusunan keyakinan kelas bersama murid dan wali kelas dengan langkah-langkah. 1. Memaparkan pada siswa tentang keyakinan kelas, melakukan brainstorming tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian mencatat semua masukan, mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan sebagai inti peraturan, kemudian menyusun keyakinan kelas dari nilai kebajikan dan menandatanganinya. Berarti itu ada penandatanganan. Menyusun poster keyakinan kelas dan menempel di tempat yang mudah dilihat. Moga Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya minta untuk menuliskan apa dari brainstorming ini tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Berarti Bapak Ibu evaluasikan sebagai murid. Yang tidak boleh pakai sticky note warna ini, kira yang boleh warna hijau. Logo hijau. Iya, betul. Nanti kalau selesai silakan ditempelkan dulu. Nanti disampaikan. Jadi pertama kali diawali dari yang boleh dan tidak boleh. Maksudnya boleh sama tidak boleh waktu apanya ini? Kegiatan yang ada di dalam pembelajaran di dalam itu siswa itu boleh ngapain saja. Jadi kan programnya seperti itu. Boleh makan, boleh duduk, tidak boleh apa itu. Yang boleh warna merah. Yang boleh warna hijau, yang tidak boleh warna merah. Boleh dulu. Boleh. Yang boleh hijau. Yang boleh hijau. Dan nanti setelah itu membuat kesepakatan kelas, maka baru bisa kita dibantu yang mudah-mudah oleh ATP kesepakatan ini kesepakatan kelas dari yang nanti boleh dan tidak bolehnya seperti apa, dibuat kesempatannya bahasanya sudah seperti di sini nanti dituliskan di sini. Jadi kalau gimana kalau menelan? Saya akan diujuki loh.
Untuk kesepakatan kelasnya boleh berdiskusi nanti semuanya untuk berdiskusi dari yang warna hijau maupun yang terkumpul, kemudian diskusikan untuk kesepakatan kelas. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Yang boleh kan. Pak Edi kenapa sama sih di sini? Oh, nggak bisa hati. Cinta sama kodoh kan Nggak sehati. BA-BA-an ya. Oh, sehati. Kan ada kontak. Artinya ada kontak. pembelajaran berlangsung kayak gini. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi, membuat kesepakatannya. Itu ada gambar untuk coret-coret, punya spidolnya. Oke, Bapak Ibu saya di untuk Oh, bisa. Ya. Ini sangat dibacakan apa ini hasilnya, monggo lah. Bacakan Yul, bacakan Pak Yul. Mas Wil. Yang lain untuk membuat kesepakatan kelasnya. Oh nggak usah, oh ya, Iya, nggak biar usah masuk. soalnya sudah keras orangnya. Pak Yul rasakan keras kok. Rasa Pak Yul. Sini Pak Yul. Di tengah sini. Tengah sini. Sini saya bantu Mek. Kemarin Wis meh satu menit lagi. Sudah Menit lagi. terkumpul semuanya. Belum. Hanya 1 jam. Kayak syuting Pak Putra. Si seru Pak Yul. Yang boleh dulu ya Pak. Iya. Heeh. Yang boleh dilakukan di kelas. 1. Berbicara sopan. Di basket Bicara baik di dalam kelas. 1. Berbicara sopan. 2. Menanyakan tugas. 3. Menghapus papan tulis usai pelajaran. Boleh bertanya kepada guru ketika tidak memahami pelajaran. Tidak malu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Menanyakan hal yang tidak jelas. Membantu teman menjelaskan konsep. Menjawab pertanyaan teman atau guru. Duduk sesuai posisi kelas. Membantu teman. 2. Berteman dengan siapa saja. 3. Mendengarkan penjelasan guru. Ini mungkin jadi kontroversi, ini jawaban saya. Minum. Kalau di kelas saya boleh minum Pak Amir, tapi nggak boleh makan soalnya minum menurut saya meningkatkan daya konsentrasi. Sana rasa jelaskan. 2. Berdiskusi. 3. Memuji, menghargai, berterima kasih, bertanya.
ora kuwi. 1. Pinjam alat tulis pada teman. 2. Membantu kesulitan teman dalam mengerjakan latihan. 3. Kerjasama dalam kerja kelompok. Minum, berbicara sopan. 1. Yang boleh di kelas belajar membaca dan menulis. 2. Mengerjakan tugas dari guru. Berkata sopan kepada guru dan teman. Jujur, bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, berbagi, membantu teman yang membutuhkan, disiplin. Itu yang boleh dilakukan. Lanjut yang tidak boleh. Iya. Yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Dari bawah dulu ya. Sak senengi. Bu Yuli wajahnya ke kamera jangan seperti itu. Oke, geser. Banyak bisa. 1. Yang tidak boleh dilakukan di kelas, makan dan minum. 2. Tidak boleh mencoret-coret di tembok, mencontek, tidak jujur, menyalahkan teman, berperilaku tidak sopan terhadap guru dan teman, kurang perhatian dengan teman. 1. Berbicara ketika pembelajaran berlangsung. 2. Membuli. 3. Bertengkar. 1. Bicara sendiri waktu pembelajaran. 2. Mengganggu teman. 3. Suka usil. Malu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Makan, bicara tidak sopan, bertengkar, mengejek. Bermain di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Keluar masuk kelas tanpa izin saat pelajaran. Mengambil barang milik teman tanpa izin. Tidak berpakaian di tidak berpakaian di dalam kelas. Itu maksudnya gimana? Nanti biar di Ganti pakaian Pak. Lepas baju di kelas. Boleh, itu diperbolehkan. yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. 1. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin. 2. Membuli teman. 3. Bercerita sendiri saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh ngobrol sendiri ketika guru menerangkan pelajaran. Yang tidak boleh dilakukan di kelas. 1. Bertengkar di kelas. 2. Lari-lari di kelas. 3. Menangis di kelas. 4. Membuang sampah di kelas. 5. Merusak perangkat kelas. Ini gawean di kelas aku ini. Sudah selesai Pak. Sebentar. Tadi sampaikan yang ada hubungannya dengan temennya bagaimana sih? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli itu kalau keyakinan kelasnya apa? Berarti Menghargai. Jadi nanti ditulis pada di itu posternya saling menghargai dengan teman. Itu seperti itu. Jadi konsep-konsep kristalisasinya seperti itu. Ya. Tapi awalnya dibuat dari seperti ini, ya, Bapak Ibu. Tidak bisa langsung menghargai yang bagaimana itu anak akan tidak tahu. Makanya ada step by step. Terus apa lagi? Izin terlibat. Contohnya ada lagi membuka baju ya. Membuka baju itu termasuk apa itu? Menghargai. Tidak menghargai. Enggak sopan ya. Oh, menghormati mau menghargai Tidak atau sopan. sopan? Sopan. Iya Tidak sopan. Nah, tuh. sopan. Kan tidak boleh bilang tidak. Tidak boleh tidak sopan. Tidak Oh, boleh berarti tidak. kamu Apa Pak? Nggak boleh bilang tidak. Ya kurang sopan. berarti sopan. Berbilang hubungannya dengan kesopanan itu. Bahasanya bagaimana itu? Tidak sopan. Sopan santun, sopan santun. Sopan Santun. santun. Jadi sopan santun di dalam Kelas. kelas. Itu salah satunya bahasanya seperti itu.
tidak bisa. Jadi di acara nilai atau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif, kata tidak. Berperilaku santun. Berperilaku santun. Boleh benarnya seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan boleh Bapak Ibu, kalau seandainya ada sesuatu yang ingin lebih dalam boleh dikomunikasikan sambil menunggu minum-minum. Soalnya itu di dalam kelas Pak, kalau misalnya besok libur gitu ya, bilang Pak diberi PR Pak yang banyak, oh gitu, menantang gitu ya. Saya kalau apa namanya libur panjang atau beberapa hari libur, anak mau minta dikasih gitu. Kemudian juga ada beberapa yang saya itu susah untuk mengingatkan atau memberi sesuatu kepada anak tersebut, karena anak ini kalau dikasih tugas kalau mau mengerjakan, kalau diberi hukuman nanti terjadi sanksi, kalau tidak ya anaknya semakin bodoh. Jadi mungkin ada solusi untuk bisa menangani anak tersebut tanpa kita harus memberikan suatu hukuman secara fisik pada anak. Jadi misalnya dia tidak mau menulis, ya, tidak bisa mau mengerjakan dengan tekun gitu. Ini yang selalu kita hadapi adalah dan anak ini memang anak-anak tertentu, ada beberapa anak, dari 5 anak misalnya, kalau disuruh ya tetap tidak mau. Mungkin dari teman-teman ada solusi untuk bisa menangani anak ini untuk bisa disampaikan tanpa memberikan satu hukuman dalam bentuk ya hukuman atau apa tadi, konsekuensi. Untuk pendekatan, saya selalu memberikan pendekatan kepada anak-anak. Pendekatan ini kemudian Rekaman juga. Ketika anak-anak ini saya dekati, ya, ini saya juga selalu memberikan pendekatan kepada anak-anak semuanya. Bahkan saking dekatnya ya anak-anak selalu bertanya begitu. Jadi ketika saya memberikan penjelasan kepada anak, malah anak tersebut menanggapi dengan selalu bertanya gitu. Jadi Pak Guru di sana, di pojok sana disuruh sini Pak, sini tanya gitu. Ketika saya mendekati sini, yang sama sini Pak, sini. Akhirnya bagaimana? Saya dicereng ke sana kemari. Dan begitu sini selesai menjelaskan, pindah sana. Nah, di sini tentunya kami agak kerepotan memberikan penjelasan. Kalau dikasih penjelasan secara umum di dalam kelas, tadi dikatakan karena ini adalah pendidikannya adalah perilaku, kita tidak banyak memberikan informasi penjelasan
materi secara banyak, tentunya di sini anak-anak aktivitasnya berbeda-beda di dalam kelas ya. Yang sekelompok sini aktivitas ini. Karena sebenarnya materi yang kita sampaikan adalah materi tunggal, sehingga anak-anak ini sekarang ini adalah beraktivitas masing-masing. Ketika saya beri tugas itu anak-anaknya dari persentase di dalam kelas yang bisa mengikuti kegiatan dengan baik itu sekitar 30%. Kemudian 30% berikutnya adalah anak-anak yang ikut tugas tetapi tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang 30%-nya adalah angel banget ditilik. Jadi persentase itu dari berbagai macam anak-anak ini berperilaku. Saya juga agak kerepotan, tapi saya cenderung bahwa anak-anak yang persentasenya adalah 30% yang memperhatikan dan melakukan dengan baik, ini tujuan saya mudah-mudahan ini anak akan bisa berkembang seterusnya. Samping itu kami juga selalu memperhatikan kekurangan-kekurangan dari persentase yang kurang tadi. Di kondisi sebenarnya yang ada di kelas saya Pak, begitu. Alhamdulillah yang mengikuti dengan baik anaknya ini catatannya luar biasa bagus, rapi ya. Kemudian anak ini dikembangkan terus, nantinya bisa berkarya dengan baik. Nah, tadi dikatakan bahwa pada kurikulum ini adalah kurikulum yang 70% membentuk perilaku. Maka apakah kita biarkan mereka yang 30% sudah bagus tadi, kita konsentrasi pada 30% anak yang berperilaku kurang baik, atau bagaimana? Ini presentasi saya posisinya mau menekuni anak-anak yang kurang tadi, apa harus mengikuti anak yang tadi berjalan dengan baik. Kalau yang di tengah-tengahnya sih kami tidak perhatikan, atau tidak ada kemampuannya itu nanti akan lari, tentunya dia akan lari ke yang baik. Seperti itu untuk yang 30% di tengah. Itu apa yang bisa kami sampaikan. Jadi saya harus cenderung ke yang 30% yang kurang tadi. Apakah kami harus mengikuti yang 30% yang berjalan dengan sempurna tadi? Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, ini sangat menarik dan ini kenyataan yang ada di dalam kelas yang sebenarnya kita perlu. Dan ini monggo ada yang menyampaikan menanggapi dari Pak Bambang, dari Bapak Ibu. Monggo siapa yang mau menanggapi? Kalau tidak ada yang menanggapi, mohon izin saya yang menanggapi. Namun begini Pak, ini kalau saya jawabnya itu otomatis akan berbeda nih Pak Bambang. Di Indonesia ini literasi numerasi itu terendah di dunia. Literasi numerasinya itu terendah di dunia saat ini. Lah maka dari itu solusinya bagaimana? Bahwa anak itu memiliki tiga nomor dalam pembelajaran itu ada 3 teknis. Kalau dulu itu ketika di awal masuk kelas itu ada visualisasi, mungkin tipe belajar dengan visual, kemudian kinestetis, yang satu lagi apa? Auditory. Jadi ketika awal masuk ke dalam kelas, ketika nanti di setiap bulannya kita merefleksi anak ini kinestetis, auditory ataukah visual.
Karena apa? Karena dia sing siji usil wae, sing siji iso konsentrasi, sing siji bisa. Ini bukti kalau di dalam kelas yang sebenarnya itu seperti itu. Andai kan Pak Bambang pakai jurus seperti saya, awas, mungkin akan tunduk semua. Kalau pembelajarannya benar ya, yang Pak Bambang lakukan ini berbeda. Yang betul seperti Pak Bambang itu. Jadi muncul yang kinestetis itu tidak takut dengan Pak Bambang, yang visual tidak takut dengan Pak Bambang, yang auditori juga tidak takut. Nah, Pak Bambang tinggal nambah upgrade satu lagi, bahwa Pak Bambang mengajarkan dengan teknis 3 dalam satu waktu. Apakah itu mudah? Butuh persiapan. Bagaimana mengajar yang kinestetis? Bagaimana mengajar materi yang sama tapi dengan kinestetis, materi yang sama dengan visual dalam satu waktu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tadi Pak Bambang ataupun Bu Yuli kemarin sudah pernah menyampaikan, ada anak yang khusus yang tidak bisa apa-apa ataupun baca tidak bisa. Padahal kita ini karakter Bapak Ibu. Ini akan berbeda lagi jawabannya. Kita membimbing otomatis dengan cara yang versi yang lain lagi. Contohnya Bu Yuli ngetesnya dengan cara uang. Bu Yuli duit yang mudah. Modul duit tidak mudah. Itu perlu dites Pak. Di mana? Ketika dia beli di bakul, dia mudah nggak ketika masih uang 10.000, 7.000 berapa? Oh, matematikanya dia ngambil nilainya pakainya seperti itu, Bu. Jadi kita udah berbeda. Nah, maka dari itu monggo Bapak Ibu komunikasi kita dengan orang tua. Kok putranya seperti ini, nanti saya akan jadi seperti ini ya. Nah, nanti di acara P5 di situ kan ada acara puncaknya, Bapak. Kita mau ngambil yang mana? Mau narik kerjasamanya mau kita tingkatkan. Insya Allah yang nggak mau nulis itu talinya lebih bagus daripada yang mau nulis itu. Karena sukanya kinestetis tadi senang gerak, maka dia narinya lebih bagus biasanya seperti itu. Tapi itu boleh dicoba. Jadi dalam 1 bulan itu nanti kita ada P5 acara puncaknya itu. Ketika tari ibarat komunikasi dengan orang tua, kita akan mengadakan tari ini. Karena masa nari pecah cewek kan udah jadi mesti harus ada bertiga berkelompok. Nah ini yang kinestetis ini kita nilainya dari tari itu, salah satunya seperti itu. Jadi tidak harus sama dengan materi yang 30% disamakan dengan materi itu tidak bisa. Harus versi yang lain. Bagaimana mengambilnya nilai juga lebih berbeda lagi. Tadi yang tidak baca duit bisa mau mending bagaimana itu. Jadi karakter mana yang akan ditekankan dari Yuli, cari kelebihan dia mau bagaimana diungkap terus. Kita hanya menebalkan saling menuntut garis yang sudah digariskan, bakat dia kita kembangkan. Jadi tidak seperti yang dulu lagi materi ini harus belebek betul. Ini sudah berubah Bapak Ibu. Kata saya kata ada yang mau disampaikan lagi Pak Bapak. Ya, ternyata asik ya, karena sudah beberapa tahun, 16 tahun tidak mengajar, sehingga kami butuh belajar kembali. Setelah belajar kembali, kami langsung menemui kurikulum Merdeka. Sedangkan metode dulu yang dengan sekarang ini memang yang tadi disampaikan bahwa Pak Afif ini kita lebih mendekatkan kepada anak-anak yang tadi yang khusus tadi ya, bagaimana pendekatannya dan bagaimana. Sebenarnya kami muridnya sudah bisa baca semua, tapi nulisnya yang sehingga saya beberapa kali membuat tulisan halus, PDF-nya dan sebagainya. Ya, malah justru anak yang suka menulis setiap akan libur besok saya disuruh untuk mereka meminta untuk membuat PDF yang menulis. Memang ada 2 versi Pak. Jadi ada yang anak yang senang gambar, yang kedua ada anak yang suka menulis. Ya. Yang senang gambar ya saya memang ketika mengajar ada
gambarnya, harus divisualisasikan dengan bentuk gambarnya seperti apa sesuai dengan buku, dan ada yang bentuknya tulisan. Jadi keduanya itu berjalan. Anak yang senang gambar ya tentunya akan menggambar, anak yang tidak mau gambar tapi mau nulis ya nulisnya gambarnya ya semaunya sendiri. Nah, terima kasih Pak Afif tadi disampaikan seperti itu. Kita coba ya yang 30% atau 30% ini bagaimana kondisi anaknya sehingga nanti akan kita coba dengan pendekatan tadi. Terima kasih. Sama-sama Bapak, kita masih dalam konteks belajar sama-sama. Karena kami sendiri untuk paket dengan perubahan sistem yang ada. Kemarin materi harus masuk, sekarang karakter 75% karakter, 20% materi. Artinya perlu dikondisikan Bapak Ibu putra-putra ini agar mencapai karakter yang diharapkan. Hari ini kerjasama resik-resik sekalipun itu tidak masalah. Yang penting ada nilai karakter atau keyakinan-keyakinan dalam kelas panjang itu kena gitu loh. Karena kalau dulu saya memang di dalam kelas ada hukuman, kata-kata yang keras, tapi sekarang tidak Pak. Menghadapi anak-anak, saya kalau dengan kata-kata yang keras nanti malah Beda menguras energi. yang saya malah sehingga mau tidak mau kita ketika masuk kelas ya membuat anak-anak ini tidak takut dengan saya. Nah ketika saya tidak takut malah ada yang jelek sekali Pak. Terima kasih Bapak. Kalau yang nyeleneh ataupun tadi minta tugas itu luar biasa sekali, artinya anak sudah menikmati dengan cara belajar Bapak. Kemudian ketika ada anak yang nyeleneh, mungkin pendekatan dengan manajer Pak, teknik manajer ataupun mungkin manajer, yang penting tidak ada menghukumnya gitu. Ibarat kita kembali ke kesepakatan tadi, kamu melakukan nilai seperti ini, kesepakatan keyakinan kelasnya bagaimana, kamu menghormati enggak atau bagaimana, sebetulnya langkah ke depan bagaimana, itu perlu ditekankan pada keyakinan. Keyakinan tersampaikan nanti ke orang tua wali, harapannya ada sinkron. Contohnya ngecat rambut. Nanti kalau orang sinkron, orang tua ngecat rambut apa itu nanti ini apa? Ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai ke penghujung acara. Ini namun sebelumnya ini sudah selesai dari buku, alhamdulillah sudah membuat posternya untuk dibacakan kembali buku untuk membacakan hasil posternya. Kesepakatan kelas tadi. Kali Pak Ovi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tadi membuat bersama-sama kesepakatan kelas SD Negeri 1 Segedang. Adapun kesepakatan yang kami buat itu ada 5 poin. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman. Dan yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Demikian kesepakatan kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dan mengiringi kami dari awal sampai akhir. Ada beberapa informasi di otak manusia itu ada namanya otak lindri. Otak lindri ini otak yang menyebabkan orang punya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu memakai helm itu bukan karena takut dengan polisi, tapi karena kebutuhan akan kesehatan. Itu salah satunya seperti itu. Nah, otak lindri ini muncul jika di dalam kelasnya itu tidak ada tekanan.
kelasnya harus nyaman, harus bahagia. Makanya di tempat Pak Bambang muncul bermacam-macam hidup anak. Nah itu bagus sekali, tinggal mencari bakat-bakat anak bersama orang tua wali. Suatu ketika ada bakat yang muncul, kita kembangkan. Nah, ini monggo Bapak Ibu, kita hanya menebalkan garis-garis tipis atau sudah ada bakat yang diberikan Gusti Allah Tuhan yang pertama itu sudah punya bakat masing-masing. Kayak kemarin Pak Petir menemukan bakat anak membaca Asmaul Husna itu di sana nih, itu juga itu luar biasa, itu udah bakat ibarat suaranya udah jadi seperti itu nih. Dari kami Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sekali, mohon maaf banyak betul kata kami. Terima kasih Bu Mumun sudah membacakan tadi, luar biasa sekali, kompak sekali Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan destinasi saya di modul 1.4 ini. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat mundur, namun kami meminta tagihan Bapak Ibu kiranya 1 minggu ke depan di kelas Bapak Ibu nanti difoto dikirim ke kelas, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas muncul karena adanya brainstorming dari anak-anak di dalam kelas itu tadi. Karena kesepakatan kelas ini tanpa brainstorming tadi akan tidak ada hubungan. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Kelas di bawah, sendiri. Kelas di bawah. Terima kasih.